Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ketemu lagi di ruang santai. Hari ini di ruang santai, kopi dulu bro. Di ruang santai kali ini saya mendengarkan sebuah pengajian bro. Ada sebuah pengajian, ternyata memang Al-Quran itu sangat-sangat menguniversalkan kehidupan. Saya juga pernah ngomong kalau Al-Quran adalah penuntun kehidupan dan dunia itu sepenuhnya muncul dari Al-Quran dan bersumber tata cara dimanapun, bukan hanya di negara kita, di luar, di Eropa, di semuanya itu bersumber dari Al-Quran. Dan kemarin saya nggak sengaja, saya barusan sadar dan saya barusan tahu bahwa Allah itu menggaji manusia. Allah itu udah menggaji manusia dengan cara di zakat. Jadi wong sing kiri-kiri wong melarat itu aja wedi-wedi, pasti wajib dapat gaji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang kaya itu hartanya separuh dari harta mereka adalah milik orang-orang miskin. Dan kali ini saya memang dan di ruang santai ini saya akan membicarakan tentang Kofi Annan. Kofi Annan itu pernah memberikan nasihat kemiskinan kok lupa saya bro. Kemiskinan itu adalah ancaman bagi manusia dimanapun. Kemiskinan adalah ancaman. Ini salah satu banyak nasihat tentang kemiskinan yang dibikin oleh tokoh dunia. Terus yang kedua, ini dari Kofi Annan. Yang kedua dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu, kemiskinan adalah bentuk kekerasan terburuk. Dan di sini kalau kita menyinkronkan antara zakat terus apa hadis-hadis dalam surat Al-Lumajah kalau salah itu, bahwa manusia jangan pernah menghitung-hitung, bukan Al-Baqarah, tentang wajib kita untuk bersedekah. Itu menjadi satu bukti bahwa Allah SWT tidak menyukai antara kekerasan terus bentuk kejelekan. Pokoknya sing elek Gusti Allah gak gelem lho. Elek berarti Gusti Allah rodok gak tapi seneng elekmu. Makanya kon operasi irung, operasi plastik ini ketok ngadeng. Ruang santai ini sambil ngerokok. Dalam Islam, orang kaya dan orang miskin itu disebut diungkap
dikiaskan sebagai ujian, karena kita kembali ke video yang saya kemarin tentang masalah derajat. Makanya antara miskin dan kaya itu adalah sebuah ujian di dunia, yang akan di dunia ini menjadi sebuah derajat. Dan nanti kalau kita di akhirat kaya miskin tidak berguna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat hanyalah sebuah ketakwaan, tawakal, iman, dan rentetan-rentetan yang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3, orang miskin itu akan digaji lewat sedekah, lewat infak, itu kewajiban. Dan orang kaya akan diharuskan untuk memberikan bersedekah lewat hartanya. Dalam surat Al-Majah itu bahwasanya dilarang dilarang manusia untuk menghitung-hitung dan menyimpan harta kekayaannya. Itu sudah dituliskan oleh kitab suci Al-Quran. Dan dalam konteks seperti ini, antara nasihat toko dunia itu secara gak sengaja ataupun sengaja itu mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Itu orang Kristen, orang ateis, orang Buddha, orang Hindu itu mengambil dari Al-Quran. Sampai Albert Einstein pun juga membuat bahwa hidup ini bagaikan sepeda pancal. Kalau kita nggak mengayuh, kita akan di bawah. Kalau kita mengayuh, kita akan di depan. Dan dari ruang santai kali ini, bahwa benar kalau ujian itu ternyata di dunia dimulai dari kaya dan miskin. Dan miskin jangan khawatir, dan yang kaya jangan lupa-lupa. Dan di sini di ruang santai tetap rokok. Kopi bro. Dan air putih lor, jenis sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.